Oke, sudah saya rekod. Silahkan Mbak Waki untuk melanjutkan menjawab pertanyaannya. Baik, saya ulangi ya. Ya. Tadi pertanyaan dari kelompok 3, apakah orang yang mempunyai gangguan jiwa termasuk berkebutuhan khusus dan apa perbedaannya? Difabel mental atau orang yang berkebutuhan khusus itu beda dengan gangguan kejiwaan. Perbedaannya yaitu difabel mental adalah menjadi terganggu. Kondisi ini dapat diketahui saat seseorang berusia di bawah 18 tahun. Dapat diketahui dari tes tingkat kecerdasan IQ yang menunjukkan psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia pada umumnya. Yang dipicu oleh permasalahan hidup, gangguan inilah yang menyerang otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4. Apa pengobatan orang sakit jiwa, apakah bisa sembuh atau tidak? Pengobatan gangguan mental atau sakit jiwa itu tergantung pada jenis gangguan yang dialami dan tingkat keparahannya. Selain terapi perilaku kognitif dan pemberian obat, dokter juga akan menyarankan
hewani, lauk nabati, sayuran. Contohnya nasi, telur dadar, oseng tempe, sup oyong, dan wortel. Selanjutnya untuk pukul 10 pagi untuk makan buah, yaitu buah pepaya. Lalu untuk makan siangnya yaitu nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah 1 potong, yaitu contohnya nasi, ikan bakar, tempe goreng, sayur asem, dan jeruk manis. Selanjutnya pukul 4 sore makan 1 buah, yaitu pisang rebus. Untuk makan malamnya yaitu nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayuran, dan buah. Contohnya nasi, ayam rica-rica, tahu goreng, capcay sayuran, dan pisang ambon. Apakah sudah jelas? Untuk lebih jelasnya akan dikirim ke kolom chat. Sudah Ya. saya kirim kolom chat. Sudah kirim, tak kirim Oke, kolom chat. silakan lanjut. Mantap. Boleh dilanjut menjawab pertanyaannya. Yang belum Yuk dijawab lanjut, pertanyaan dari kelompok berapa tadi? 4 belum dijawab kayaknya. Silakan. Oh iya, bisa diulangi lagi nggak kelompok 4 pertanyaannya apa? Silakan kelompok 4 tadi pertanyaannya apa Mbak Hikmah? Tadi yang nanya siapa ya? Tadi yang nanya Mbak Hikmah kan apa sih tadi? Ada implementasi sama Hikmahnya lagi rapid tes. atau Tadi mungkin mau pertanyaannya pertanyaan yang lain? bagaimana intervensi imunisasi pada kanker penyakit diabetes mellitus. Ditulis kolom chat aja biar jelas. Ya, sudah ditulis ya.
Sudah ditulis ya kelompok 2, silahkan untuk menjawab. Lagi aku cari dulu jawabannya. Mau tanya tadi kelompok 1 udah jawab apa belum ya pertanyaan aku? Sudah ya. Sudah, Sumarni tadi dijawab sama Nadia. Pertanyaan iya. Sumarni yang Saya itu kan tadi tuh gangguan keluar jiwa. masuk Zoom. Pertanyaannya Sumarni gangguan jiwa somatik kan? Iya. Sudah dijawab tadi sama Mbak Nadia. Iya tadi tuh keluar masuk Zoom tak kira belum. Diulang apa, Mar? Mau diulang nggak? Iya diulang aja Mbak. Soalnya tadi nggak dengar. Baik, silakan Mbak Nadia. Gangguan pada mahasiswa di kelusik di berbagai bagian tubuh disebabkan oleh stres atau beban yang berat. Keluhan bisa dilakukan mulai sakit perut, sakit kepala, masalah seksual, masalah seputar menstruasi. Ini apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Mbak Nadia. Iya, sama-sama. Silahkan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang tadi. Apakah sudah ketemu dengan jawabannya?
Kelompok 2 sudah menemukan jawabannya. Silakan. Oke, sudah ketemu jawabannya. Oh, sabar ya, sabar. Sinyal HP sama laptop. Jawaban dari kelompok 4 itu intervensinya itu hyperglycemia manajemen. Itu pertama itu kita pantau kadar gula darah. Nah, kedua itu pantau tanda dan gejala dari hiperglikemia. Itu poliuria, polidisia, polipidemia, kelemahan, letargi, kekaburan penglihatan atau sakit kepala. Nah, kedua pantau keton dalam urin, terus pantau tekanan darah, ortostatik dan nadi. Nah, yang selanjutnya itu terus kelola insulin atau seperti ketentuan. Nah, pastikan intakel cairan oral, pantau status cairan, input dan output. Pertahankan akses 4. Identitas penyebab pasti hiperglikemia, antisipasi kondisi ketika kebutuhan insulin bertambah, kurangi latihan ketika kadar gula darah melebihi 250 mg per dl atau terdapat keton dalam urin. Instruksikan pasien mengenai pencegahan dan manajemen untuk hiperglikemia. Pertahankan pemantauan kadar gula darah secara mandiri. Ajarkan pasien untuk menafsirkan kadar gula darahnya. Yang implementasi itu BHST. Terus kedua itu observasi TF. Ketiga observasi sensorik dan motorik. Yang keempat itu mengajari nyonya AS atau klien cara meningkat aliran darah itu dari meninggikan kaki. Nah, yang kelima itu mengajari klien untuk sering bergerak. Nah, yang keenam itu memberi pendidikan akan penyakit DM plus gajian. Nah, yang ketujuh memberikan motivasi untuk selalu mengikuti tindakan perawatan agar mempercepat penyembuhan. Nah, yang ke-8 itu kolaborasi pemberian Cepaflok 2 kali 1, Umpices 2 kali 1. Nah, terus pemberian Trovensi 2 kali 1, Atrain 3 kali 1, Diphenhydramin 2 kali 1. Apakah kelompok 4 sudah jelas? Jelas, Tio. Makasih. Baik teman-teman, sudah selesai ya dari kelompok 1 dan 2 untuk sesi menjawabnya. Karena sudah selesai dan waktunya sudah mau habis, kita tutup ya untuk presentasi pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, saya mohon maaf jika ada salah kata.
maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, salah. Udah keluar aku bakal tulis ini. Nanti. Yang mau keluar, nanti aku